Halo, selamat malam. Ridwan Kamil akhirnya on the way Jakarta. Sempat tarik-menarik antara berlaga di Pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan RK maju di Jakarta. RK diwacanakan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni koalisi partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 plus partai-partai lain yang dilobi untuk turut mendukung mantan Gubernur Jawa Barat itu. Bila Nasdem, PKS, dan PKB jadi mendukung Ridwan Kamil, maka Anies Baswedan terancam gagal mendapatkan tiket untuk berlaga dan Pilkada Jakarta menyisakan satu pasangan calon melawan kota kosong. Ridwan Kamil on the way Jakarta, Anies Baswedan terancam dijegal. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa Indonesia menuju kemakmuran. Sempat tarik-menarik antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, akhirnya Golkar memutuskan untuk mendukung kader Gerindra Deddy Mulyadi maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada perayaan ulang tahun AMPI di Jakarta Jumat malam. Erlangga mengaku sudah bertemu dengan Deddy Mulyadi yang telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Menurutnya, pertemuan itu sekaligus memastikan dukungan Golkar terhadap Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Di sisi lain, Erlangga belum bisa memastikan apakah Partai Golkar akan mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Namun Erlangga memberi sinyal kemungkinan Golkar mengusung RK di Pilkada Jakarta. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Frederik Paulus mengatakan, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju tetap bersama, sehingga wajar jika RK berpeluang maju di Jakarta. Wacana Koalisi Indonesia Maju Plus merupakan partai-partai anggota koalisi pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, ditambah partai-partai lainnya yang akan bergabung untuk Pilkada serentak 2024. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, Kim Plus disiapkan untuk mengusung paslon di Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ya itu kan dinamika yang terjadi, aspirasi yang terjadi, itu silakan saja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, termasuk Pilkada Jateng, ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, itu yang akan, ya, plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu, akan membicarakan mengenai Pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Kalau Jabar juga plus ya? Kalau Jabar juga Kim plus ya? Yes. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut sosok yang menerima surat rekomendasi dukungan dari partainya tidak otomatis akan didaftarkan sebagai kontestan pilkada. Sementara Presiden PKS Ahmad Saiku berharap partainya turut diajak Gerindra untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan demikian, bila RK jadi diusung Kim Plus, maka tiket pencalonan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem terancam gagal. Anies pun buka suara menanggapi wacana Kim Plus di Pilkada Jakarta. Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta. Cek aja sama DPW semua partai, apa aspirasinya. Ada komunikasi? Mencerminkan aspirasi mereka. Ada komunikasi nggak Pak dari Gerindra gitu yang ingin mencalonkan Bapak sebagai calon dari Kim Plus ini? Saya kan selalu bilang, saya ini berkomunikasi dengan semua. Dan ketika sudah tepat waktunya baru disampaikan. Dulu waktu saya bertugas di Jakarta juga gitu, ini teman-teman ini pasti hafal. Saya pasti bercerita sesudah programnya siap jalan. Jadi sekarang juga gitu, walaupun terjadi komunikasi dengan semua, termasuk dengan Gerindra, teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol pada tepat.
Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut menanggapi wacana RK yang akan diusung oleh Kim Plus. Mas RK sah-sah saja untuk dicalonkan partai politik. Tetapi PDI Perjuangan juga memiliki suatu mitra-mitra strategis yang nantinya itu akan merubah suatu konstelasi yang ada di Jakarta. Nah, proses komunikasi terus-menerus dilakukan. Ketika ada pihak-pihak yang bukan karena dukungan rakyat, kemudian oleh kekuasaan, mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi. PDI Perjuangan sendiri sejauh ini belum menentukan nama cagup untuk maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Namun dalam beberapa survei, elektabilitas mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok berada di peringkat kedua menempel Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menduga akan ada upaya penjegalan terhadap Anies dan Ahok agar keduanya tidak maju di Pilgub Jakarta 2024. Bukan tidak mungkin dalam skala ekstrim keduanya bisa saja dijegal untuk tidak mendapatkan tiket dan kemudian ada tiba-tiba pihak ketiga, poros ketiga yang malah kemudian bisa maju calon tunggal. Meski ada kemungkinan Anies dan Ahok dijegal untuk maju di Pilkada Jakarta, Yunarto berharap hal tersebut tidak terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan melihat peta sebaran kursi di DPRD dan siapa saja partai politik yang kemungkinan akan mengusung Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan, serta seberapa tinggi survei Anies, Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama. Berikut ini rangkuman peta dalam grafik yang dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita lihat slide yang pertama. Peta politik DPRD Jakarta 2024-2029 ini yang sudah disahkan ya oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta. Kita lihat slide yang pertama, PKS dengan 18 kursi, kemudian PDI Perjuangan dengan 15 kursi, Gerindra dengan 14 kursi, Nasdem dengan 11 kursi, Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, PSI 8 kursi, Demokrat 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan P3 1 kursi. Jumlah anggota DPRD Jakarta ada 106 orang yang bisa mencalonkan. Persyaratannya adalah parpol atau gabungan parpol minimal 20% dari jumlah kursi atau 22 kursi minimal ya untuk bisa mencalonkan di Pilkada Jakarta. Kita lihat slide selanjutnya, gambaran peta prediksi sementara Pilgub Jakarta. Ada berapa poros kira-kira kita lihat ya. Di sini kita merangkum kira-kira akan ada 3 poros kalau Kim Plus belum terbentuk ya. Karena memang Kim Plus belum terbentuk, cita-citanya adalah membentuk Kim Plus. Tapi sebelum Kim Plus terbentuk, ini ada 3 poros yang bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Poros Koalisi Indonesia Maju atau KIM terdiri atas Gerindra 14 kursi, Golkar 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 10 kursi. Totalnya adalah 42 kursi. Potensial yang diusung adalah Ridwan Kamil. Ini bukan saja potensial, tapi kayaknya udah hampir pasti Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Poros Anies Baswedan, siapa saja anggotanya? Ada PKS 18 kursi dan Nasdem 11 kursi. Totalnya 29 kursi. Potensial yang diusung adalah Anies Baswedan. Ada poros yang ketiga, porosnya PDI Perjuangan yang mungkin saja karena politik itu cair bisa ada bundling Pilkada Jakarta dengan Pilkada Jawa Timur atau Pilkada Jawa Tengah. Mungkin saja PDI Perjuangan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Basuki Cahayapurnama berpasangan dengan kader PKB. Jadi kalau ini terjadi maka akan ada 3 poros di Pilkada Jakarta. Kita lihat kalau kemudian akan terbentuk Kim Plus, bagaimana komposisinya? Gambaran peta prediksi sementara Pilgub Jakarta kalau Kim Plus terwujud. Terdiri atas Gerindra 14 kursi, Golkar 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 10 kursi, PSI 8 kursi, PKB 10 kursi, PKS 18 kursi, Nasdem 11 kursi, P3 dan Perindo masing-masing 1 kursi. Totalnya ada 91 kursi yang diusung adalah Ridwan Kamil. Kemudian siapa lawannya? Tentu saja lawannya adalah kotak kosong alias PDI Perjuangan sudah nggak bisa lagi untuk mengusung karena tidak memenuhi syarat. Hanya 15 kursi di sini. Poros kalau misalnya mereka mau mengusung Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama itu nggak akan cukup karena kursi PDI Perjuangan hanya 15 kursi. Jadi potensi kotak kosong sangat terbuka sekali jika
Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus ini terwujud di Pilkada Jakarta ya. Kita lihat survei Pilkada Jakarta ini yang baru saja dirilis oleh Litbang Kompas periode 5 sampai 20 Juni 2024 dan indikator periode 18 sampai 26 Juni 2024 ini tipis-tipis ya. Periode surveinya Anies Baswedan 29,8, Basuki Cahayapurnama membuntuti dengan ketat 20%, kemudian Ridwan Kamil di 8,5% tidak tahu atau tidak jawab di 30%. Jadi undecided votersnya masih ada 30% versi Litbang Kompas. Bagaimana dengan versi indikator? Anies Baswedan di 43,8%, Basuki Cahayapurnama 32,1%, Ridwan Kamil di 18,9%, yang tidak tahu atau tidak jawab versi indikator ada di 5,3%. Ini dengan asumsi Anies Baswedan bisa dapat tiket. Bagaimana kalau misalnya Anies Baswedan dijegal, tidak bisa berlayar, tidak bisa dapat tiket, koalisi KIM terbentuk, apakah melawan kotak kosong atau PDI Perjuangan masih bisa meyakinkan partai lain untuk membentuk poros melawan KIM Plus ini? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Ridwan Kamil on the way Jakarta, Anies Baswedan dijegal ke Jakarta. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa Indonesia menuju kemakmuran. Walaupun terjadi komunikasi dengan semua, termasuk dengan teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol pada tepat. Mas RK sah-sah saja untuk dicalonkan partai politik. Tetapi PD Perjuangan juga memiliki suatu mitra-mitra strategis. Bukan tidak mungkin dalam skala ekstrim keduanya bisa saja dijegal untuk tidak mendapatkan tiket. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Ridwan Kamil akhirnya on the way Jakarta, sempat tarik-menarik antara berlaga di Pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto akhirnya memastikan RK maju di Jakarta. RK diwacanakan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni koalisi partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 plus partai-partai lain yang dilobi untuk turut mendukung mantan gubernur Jawa Barat itu. Bila Nasdem, PKS, dan PKB jadi mendukung Ridwan Kamil, maka Anies Baswedan terancam gagal mendapatkan tiket dan Pilkada Jakarta hanya menyisakan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Ridwan Kamil on the way Jakarta, Anies Baswedan terancam dijegal. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu dari yang paling ujung kanan. Ada Effendi Koiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Khalid. Waalaikumsalam. Ada Ketua Bapilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam masyarakat Indonesia. Ada Ketua Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Malam, merdeka. Oke, dan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Nana, selamat malam penonton CNN. Dan seperti biasanya, sebagai bentuk partisipasi dari pemilih muda yang jumlahnya nanti di Pilkada Serentak 2024 itu lebih dari 52%. Kami selalu melibatkan teman-teman pemilih muda dan malam ini yang bergabung langsung di studio CNN Indonesia adalah Himpunan Mahasiswa Politik dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ini berarti konstituennya Kang Ridwan Kamil yang mungkin kehilangan karena Kang Emil udah on the way ke Jakarta. Nanti teman-teman dari Himapol UIN Sunan Gunung Jati bisa menyatakan pendapat, mempertanyakan kepada para narasumber tentang topik kita pada malam hari ini. Sebelum saya ke para narasumber, saya akan putarkan dulu ini pernyataan paling gres, paling baru yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua Harian Partai Gerindra. Kita dengarkan sama-sama. Pilkada DKI Pak. Kenapa? Pilkada DKI on the way kan? Pak, pertimbangan Golkar melepas Jabar gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI.
Terus kapan ketemu lagi Pak? Kenapa? Pak, yang dimaksud Kim Plus itu apa aja Pak? Apanya? Kim Plus itu maksudnya? Kim plus partai lain. Pak, kan selama Partai ini lainnya siapa aja Pak? Nanti to be announced. Pak, kan selama ini Pak Yusuf Hamka yang digadang-gadang Golkar maju di DKI. Kemudian belakangan Pak Deddy Mulyadi akan maju di Jabar dan akhirnya Pak RK katanya diisukan bakal ke Jakarta. Lantas Yusuf Hamka bakal di mana? Ya, nanti kita lihat. Ya, terima kasih. Kapan pertemuannya Kim Plus Pak? Wah, itu Kapan masih Pak diumumkannya Pak? sebelum tanggal 27. Terima kasih. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Bang, boleh dijelaskan Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka Deklarasi. bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Berarti hadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari 1. Yang nggak ada tukar guling, yang ada bagaimana menyinkronkan Kim dan plusnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan di daerah khusus Jakarta. Itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad soal kepastian bahwa Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Saya mau langsung ke Bang Maman. Bang Maman, berarti ini sudah fix ya di internal Kim, di internal Koalisi Indonesia Maju bahwa memang Kang Emil satu-satunya nama yang didorong di Pilgub Jakarta. Ya, alhamdulillah seperti tadi sudah disampaikan, Partai Golkar bersama-sama dengan Kim kita mendorong Mas Ridwan Kamil. Namun kan memang kalau tadi pertanyaannya plus ataupun siapa wakilnya, yang tadi kita harus sampaikan bahwa semua itu pasti nanti akan terbangun proses komunikasi politik antara Partai Golkar dengan teman-teman Kim, dan juga kalau memang ternyata PDIP mau bergabung dengan kita, alhamdulillah dengan senang hati. Artinya semua Jadi proses... Kim plus PDI Perjuangan maksudnya? Ya artinya gini, politik ini kan dinamis. Tadi seperti dari awal saya bilang bahwa tidak ada yang bisa memprediksi situasi politik ini karena dinamikanya menjelang pendaftaran tanggal 27 itu pasti semakin hari, semakin mepetnya waktu akan semakin dinamika, akan semakin tinggi. Artinya semangat yang ingin kita lakukan adalah semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang mendukung, tentunya itu baik untuk keberlangsungan kepentingan DKI ke depan. Pasca terpilih kalau memang diizinkan oleh Allah. Apa yang membuat Golkar akhirnya mau mengalah mengirim Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta? Kita tahu bahwa berbulan-bulan kemarin Golkar sangat bersikukuh bertahan bahwa RK ini harusnya ke Pilgub Jabar. Apa yang membuat akhirnya berubah? Begini Mbak Nana, saya pikir nggak ada yang bersikukuh ya. Semua ini kan dari awal selalu kita bilang bahwa proses komunikasi politik kita lakukan dan kita jalankan dengan semua pihak. Artinya dinamika-dinamika itu pasti berproses terus tuh Mbak. Nah sampai pada titik hari ini, ya ini sudah menjadi sebuah keputusan dan kami sebagai kader Partai Golkar melihat keputusan ini ya kita harus istiqomah jalankan keputusan ini. Jadi saya rasa nggak ada yang ini, namanya proses dinamika dan yang harus dipahami juga begini, memang ada sesuatu yang relatif agak berbeda dengan pasca Pilpres 5 tahun sebelumnya, bahwa kami yang ada di Koalisi Indonesia Maju memiliki kepentingan dan kesepemahaman untuk membangun linearitas. Jadi kita ada sebuah semangat besar bahwa kita semaksimal mungkin ingin menyamakan antara Pilpres dengan Pilkada provinsi terutama, karena distribusi program itu kan kalau pemerintahan provinsi itu kan sebetulnya perpanjang tanganan pemerintah pusat. Artinya harapan kita 5 tahun ke depan perlu dipahami oleh publik bahwa kita ingin membangun sebuah linearisasi agar distribusi program, kesamaan frekuensi dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan itu bisa terbangun melalui momentum pilkada ini. Baik, tapi yang kami dengar informasinya adalah kenapa akhirnya Golkar mau mengalah mengirim Ridwan Kamil ke Jakarta, karena ini memang permintaannya Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi secara langsung kepada Ketua Umum Anda Pak Erlangga. Saya pikir memang betul ada permintaan itu. aspirasi dari semua pihak kita tampung.
aspirasi dari Mas Adian, aspirasi dari Mas Toto. Berarti memang betul ada aspirasi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo supaya RK dikirim ke Jakarta. Termasuk juga aspirasi dari Mbak Nana kita tampung juga. Jadi saya pikir semua aspirasi, semua permintaan, semua permohonan, semua saran itu kita tampung. Dan setelah kita elaborasi, memang insya Allah ini yang terbaik. Ya, untuk memang, masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Jakarta. Berarti memang ada aspirasi, ada permohonan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi kepada Ketua Umum Anda agar Ridwan Kamil ke Jakarta saja. Bukan permohonan lah, aspirasi. Ya tadi Anda mengatakan ada aspirasi, permohonan, permintaan. Nggak ada Mbak Nana aja. Nggak ada permohonan. Mbak Nana kayak pengen banget dimohon-mohon. Nggak, aspirasi berarti betul ya, ada aspirasi yang datang dari Pak Prabowo dan juga dari Pak semua Jokowi pihak, kepada Ketua Umum saya Anda. rasa, dan malah kami senang menampung semua aspirasi. Bahkan nanti habis ini aspirasi dari Mbak Nana pun saya tampung nanti. Ya, berarti benar ya untuk ada kebaikan aspirasi ya. masyarakat Jakarta. Nggak dibantah berarti benar dong. Memang benar. Oke, berarti memang betul ada aspirasi dari Presiden Jokowi dan dari Pak Prabowo kepada Golkar, kepada Ketua Umum Golkar supaya Ridwan Kamil ke Jakarta. Begini Mbak Nana, saya harus sampaikan aspirasi dari semua pihak. Malah alhamdulillah kenapa saya akhirnya mau datang ke CNN, karena saya juga berharap ada aspirasi dari teman-teman CNN. Kebetulan kan wilayah CNN kan di DKI Jakarta, jadi kita ingin media itu juga watchdog bisa, ya, pilar keempat demokrasi. Kita nggak kita memberikan aspirasi yang harusnya didengar oleh partai politik. Harus dong, masa ada aspirasi nggak kita dengar? Saya mau ke Gus Coy, ke Gus Coy, bahwa tadi Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko menyatakan bahwa anggota Kim Plusnya ini yang akan mengusung Ridwan Kamil jumlahnya lebih dari 1. Tadi juga Bang Maman menyampaikan bahwa kalau bisa semakin banyak partai yang bergabung dalam Kim Plus ini. Pertanyaan saya, Nasdem masuk ke dalam Kim Plus itu ya? Sudah masuk ke dalam Kim Plus itu? Nasdem sudah mendeklarasikan Mas Anies untuk calon gubernur DKI. Dan mudah-mudahan konsisten sampai pencalonan. Saya kira konsistensi ini juga diharapkan masyarakat. Untuk mencalonkan Anies, saya kira bukan sekedar kepentingan Nasdem, tapi kepentingan demokrasi. Sekaligus kepentingan rakyat Jakarta yang sudah punya bukti bahwa selama 5 tahun dia memimpin dengan baik, tinggal melanjutkan yang baik-baik itu. Nah, kita berharap di dalam pilkada ini kita melakukan proses politik sampai melahirkan pemimpin politik, proses niatnya baik, prosesnya baik, kemudian setelah itu melahirkan pemimpin yang baik. Jadi kita ingin semuanya halal, tidak saling menjegal, tidak saling semua saya kira ingin maju, negara ini kita ingin maju. Tapi perspektif maju, persepsi maju, jangan hanya dimonopoli oleh kekuasaan atau yang sedang berkuasa. Dimonopoli oleh kekuasaan itu maksudnya oleh Kim Plus itu bagian dari monopoli? Maju ya, enggak, ini pengertian umum ya, jangan ditarik langsung ke situ. Jadi rakyat juga ingin maju, ya, maju dengan persepsi mereka, dengan pilihan-pilihan dan keyakinan pemimpin mereka siapa yang bisa memajukan mereka. Nah, oleh karena itu, Jakarta ini saya kira harus ditampilkan dengan demokrasi yang sehat, demokrasi yang rasional, ya, jangan kalau ada kota, kalau di Jakarta terjadi kota kosong, itu bahaya. Ini demokrasi apa ini yang kita mau kita berikan contoh kepada generasi yang akan datang ya. Baik, Gus Coy, tadi Anda mengatakan bahwa jangan sampai ada yang dijegal. Berarti memang ada upaya penjegalan terhadap salah satu tokoh. Ya, itu harapan, itu harapan. Saya kira banyak rakyat yang berharap seperti itu. Jadi Nasdem sudah ditawari masuk Kim Plus belum? Jadi gimana? Kok jawabannya sudah ditawar masuk Kim Plus? Saya nggak tahu, nggak tahu. Tapi tadi saya sampaikan kita berharap ketua umum partai, ada tawaran partai, dan semuanya berada pada sikap konsisten, komitmen. Kita sudah mendeklarasikan Anies, kita lanjutkan. Tapi memang ada tawaran ke Nasdem untuk masuk ke Kim Plus. Saya nggak tahu. Saya jelaskan ya. Kalau tadi Anda mengatakan nggak tahu, saya agak ragu. Ketua DPP Nasdem nggak tahu. Karena wartawan aja harus tahu. Kami dapat informasi bahwa ada lobby berkali-kali yang dilancarkan ke Partai Nasdem. Kalaulah saya tahu kan nggak harus saya katakan. Ada pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad selama 4 jam di Nasdem Tower hari Kamis tanggal 1 Agustus. Kemudian tanggal 2 Agustus hari Jumat Pak Surya Paloh diundang ke istana untuk bertemu dengan
Presiden Jokowi itu bagian dari lobby-lobby nggak untuk masuk ke Kipres? Loh, Pak Surya kan biasa diundang ke istana, Oke. telepon seknek atau kabinet ya siapa sekretaris biasa kan, karena memang Pak Surya masih berada atau Nasdem masih berada pada koalisi pemerintahan sekarang. Oke, Dan itu wajar aja. Oke, kami Nggak tahu apa yang dibicarakan di dalam. Oke, kami dengar bahwa memang bagian dari lobby-lobby itu, pertemuan-pertemuan itu adalah bagian dari lobby-lobby untuk Nasdem bergabung ke Kipres dan mencabut dukungan ke Anies. Nggak tahu saya, kalau itu saya nggak tahu. Jadi Tanya ketua sama- DPP nggak tahu ya, wartawan jauh lebih tahu ya ternyata ya. Ya. Wartawan juga belum tentu benar itu. Oke, tapi benar nggak ada pertemuan itu bahwa Pak Prabowo, Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi di istana, Anda Ya membenarkan? biasa lah, kalau bertemu kan biasa. Oke, ya. Kan beberapa kali ada pertemuan juga, itu kan biasa. Bahwa Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko 4 jam di Nasdem Tower tanggal 1 Agustus itu juga hal yang biasa ya. Ya silaturahmi kan bagus. Oh, silaturahmi bagus. Bagus. Silaturahminya lama ya, 4 jam ya. Lo bisa sehari semalam Membicarakan silaturahmi. pilkada. Batas silaturahmi itu bertamu itu kan 3 hari. Ya, oke. Oke. 3 hari harus dilayani dengan baik ya. Apalagi hanya sekedar 4 jam. Oke. Wah, boleh, bagus. Kalau Gus Coy nggak mau terbuka bahwa Nasdem sudah ditawari Kipres, tapi silaturahmi antara Gerindra dengan Nasdem, antara Pak Jokowi dengan Nasdem terus terjalin. Saya mau tanya ke PKS, ke Mas Khalid. Mas Khalid, apakah PKS juga ditawari untuk masuk ke Kipres? Karena partainya katanya ini plusnya lebih dari 1. PKS salah satu yang ditawari nggak? Justru tawaran itu sebenarnya sebelum PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Iman ya. Berarti ada tawaran Udah ya? ada. Untuk bergabung ke Kipres? Iya saat itu. Oke. Jadi tawaran itu ada dan kita bermusyawarah di DPP ya, pimpinan menyerap aspirasi dan diputuskanlah kita memutuskan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Jadi jawaban atas Pasangan tawaran Kipres aman. itu Ya, betul. mendeklarasikan Dan Anies itu Sohibul Iman? dideklarasikan pada tanggal 25 Juni. 25 Juni. Jadi begini, saya memulai dulu dengan yang kita sudah lakukan ya. 25 Juni PKS melalui Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu mendeklarasikan ya untuk mengusung Anies Sohibul Iman. Tapi di sini ada sebuah tanda kutip ada termnya di mana kita sampaikan. Jadi sebelum Anies Sohibul Iman di launching ya, waktu itu kita juga sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh. Oke, Dan sudah salaman ya di Nasdem Tower, kita punya beritanya sudah tuh. shake hand juga Ya. dengan Pak Surya Paloh, kemudian dengan Mas Anies juga sampaikan PKS sebagai partai pemenang di Jakarta, kita usung nih Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan kita meminta kepada Mas Anies untuk genapi Oke. 4 kursi ini. Kan kita ada 18 kursi di Jakarta. Ya. Kurang 4 kursi. ya. Kurang 4 kursi. Nah, kita meminta kepada Mas Anies, ini kita sudah siapkan 18 kursi, tolong genapi 4 kursi. Ya. Sehingga, nah inilah yang kemudian kita mohon. Sebenarnya kita kan ada 500 pilkada dan itu hal yang sangat biasa sekali ketika kandidat, dia yang harus memastikan mendapatkan tiket itu berlayar gitu kan. Nah, PKS sudah ngasih 18 dan tinggal digenapi. Nah, di sini kemudian kita menyambut baik dari Nasdem. Nah, sebenarnya saat ini kita sedang menunggu secara official dari Nasdem secara tertulis. Oke. Ya. Oke. Ibaratnya sekarang ini kita sudah kasih term waktu. Kita waktu itu sudah sampaikan Jadi kepada sekarang Mas masalahnya Anies. adalah menunggu Nasdem. Ya. Nasdemnya belum ngasih jawaban atas Secara lisan iya. proposal Secara Anies lisan iya. Sohibul. Secara lisan iya. Oke. Tapi maaf Gus, jadi secara tertulis, secara SK belum diberikan. Oke, jadi- Nah, problemnya adalah di awal ketika kita menyampaikan bahwa Anies Sohibul Iman ini kita ingin per 4 Agustus itu sudah ada kejelasan. Nah, ibarat main bola nih sekarang itu udah extra time. nih. Kita dengar PKS sulit sekali nih berkomunikasi sama Extra Nasdem. time. Nasdemnya nggak mau diajak-ajak ketemu nih pasca deklarasi, benar nggak? Kalau by phone dan sebagainya kita sudah Iya, biasa tapi ketemu ini. nggak mau katanya. Ya, Belum mau, mungkin belum ada waktu. waktunya aja belum cocok. Waktunya Oke. aja belum cocok. Oke, jadi PKS merasa bahwa Nasdem mulai lari-larian gitu. Ya, saya sih berhusnuzon ya. Oke. PKS dan Nasdem bisa berlayar bersama. Iya, Ya. apa Jadi, kusnuzon banget husnuzon, loh betul, orang-orang harus PKS nih. berhusnuzon dong ya. Iya, iya. Berprasangka baik bahwasanya ini bisa kita tuntaskan. Tapi khawatir nggak bahwa ada Makanya di sini- sudden death nanti, sudden start di Makanya, belakang. nah, Tembakan-tembakan akhir dari makanya Nasdem. kan dalam politik ini tidak boleh kita nggak ada uncertainty, ketidakpastian. Iya, iya.
Makanya PKS memberikan deadline 4 Agustus kemarin agar segera ini ada kejelasan. Udah lewat. Makanya sekarang kita beri extra time gitu kan. Dan Sabar dinamika ya, yang PKS ada ya. inilah yang kemudian kita harus baca itu seperti apa ke depannya. Silakan Gus Coy, bahwa ini ada kekhawatiran Nasdem mulai lari-larian. Gak serius nih, udah mulai. Masih ada waktu. Jadi memang sengaja diulur sama Nasdem? Atau gimana sih? Tidak sengaja mengulur atau sengaja, ini tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu cari dong. momentum yang tepat. Momentum yang tepat itu kan hari itu ada maknanya, weton ada maknanya, tanggal ada maknanya. Kita nunggu. Ya oke nunggu waktu, tapi sebetulnya Nasdem serius nggak sama PKS menerima itu pasangan aman itu Anies Sohibul-Iman? Kita berharap Nasdem konsisten. Kita berharap Nasdem menampilkan pilihan untuk rakyat yang terbaik. Nah, berharap. Kita berharap. Ini harapannya pesan pribadinya ke Nasdem kayaknya kalau menurut. Semua, saya kira harapan masyarakat juga harus kayaknya di atas goyang, jadi Gus Coy menyuarakan ini ke publik kayaknya. Iya. Kita berharap semua. Jadi ada mulai ketidakkonsistenan di kita harus elit Nasdem. menyerap aspirasi rakyat ini dari mana saja, termasuk dari anak dari itu. Iya. Di Jakarta kasih pilihan kader-kader terbaik bangsa. Ada Anies, ada RK, saya kira itu menarik, itu bagus. Ada Basuki Cahayapurnama. Ada Basuki Cahaya, wah itu top. Itu top. Biarkan mereka bertarung ya, dengan proses demokrasi yang benar. Betul. Jadi pesannya untuk elit Anda konsisten. Semua untuk semuanya. Jangan goyang. Untuk semua, jangan ada yang goyang ya. Kita berharap semuanya. Kayaknya itu pesan untuk elit Nasdem sendiri. Tapi saya mau kembali lagi ya, Mas Khalid. Tadi Anda sudah mengakui bahwa memang ada tawaran dari Kim untuk PKS bergabung menjadi Kim Plus. Yang kami dengar untuk menjadi pasangan dari Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta itu adalah putranya dari Ketua Majelis Suro, Salim Segaf Al-Jufri, ada Ustadz, ada Habib Idrus yang ditawari untuk menjadi pasangannya Ridwan Kamil. Itu betul ya? Kalau tawaran sampai spesifik seperti itu tidak dengar saya. Saya tidak mengetahui, tidak mendengar. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan pasangan aman ini, kan kita sudah sampaikan kepada mitra-mitra kita seperti Nasdem kemudian PKB. Nah, sehingga ketika batas waktu itu 4 Agustus sudah lewat, kita di PKS akan mempertimbangkan ini kepastian ke depan mau seperti apa aman ini. Kalau nggak tahapannya sampai detik ini masih tahapan ke sana. Belum sampai bagaimana kita akan gabung Kim Plus atau wakilnya siapa, enggak. Tapi bagaimana kita ingin memastikan apakah aman ini bisa berlayar atau tidak. Tapi pertanyaan saya, tawaran dari Kim untuk PKS bergabung itu memang menawari Cawagup DKI itu ada. Komunikasi dengan Kim kami terbuka. Memang ada tawaran itu ya? Tidak ada masalah. Meminang PKS untuk berpasangan dengan kan sudah saya sampaikan, tawaran itu bahkan jauh sehari sebelum kita mendeklarasikan aman. Tawaran itu sudah ada sebelum itu. Jadi saya pikir komunikasi politik dengan semua pihak kita bisa buka di Jakarta ini. Gitu. Tapi kita punya prioritas dong. Prioritas kerja kita adalah bagaimana pasangan aman ini berlayar. Selain tawaran menjadi Wagub DKI, kabarnya ada tawaran juga di kabinet. Ini udah tahu banyak dari mana, sumbernya mana gitu. Nggak, bener nggak? Maksudnya apanya nih? Untuk masuk ke koalisi pemerintahan. Jadi begini, kalau masalah koalisi pemerintahan itu kan pernah disampaikan juga sama Presiden PKS ya. Sebenarnya kita itu di dalam atau di luar pemerintahan itu kami siap. Ya, jika masalahnya sekarang ini sampai detik ini belum ada juga tawaran untuk masuk dalam kabinet kan. Sehingga kita tidak berandai-andai. Oh jadi tawarannya baru menjadi Wagub DKI aja ya? Tidak berandai-andai terkait apakah kita masuk atau di dalam pemerintahan. Tapi prinsipnya PKS siap, di dalam siap, di luar kami juga siap. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto nanti baru saya lempar lagi ke ini. Enggak, Mas Toto dulu. Ini PDIP kan nggak boleh. PDIP kan potensinya tadi kota kosong soalnya. Mas Toto, menurut Anda apa urgensinya koalisi Indonesia Maju itu harus membentuk koalisi besar Kim Plus? Kan sebenarnya Kim saja sudah cukup. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka? Jadi harus memborong semua partai di luar Kim untuk bisa berlaga di Pilkada Jakarta. Kalau sebatas logika kuantitatif lumrah, artinya kalau kita bicara Kim Plus itu masih hal yang positif dan lumrah dalam pertarungan politik. Tapi kalau Kim Plus plus, kita tahu kalau plus itu konotasinya masih positif. Kalau plus plus konotasinya maksiat. Biasanya seperti itu. Ini nggak salah ya, ini pembicaraan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan plus plus yang saya artikan negatif tadi? Kalau ada upaya membangun koalisi sebesar-besarnya, pertama untuk kemudian menghancurkan logika demokrasi yang paling substantif, adanya persaingan, membentuk koalisi sebesar-besarnya untuk kemudian melawan kota kosong. Itu plus plus maksiat menurut saya. Yang kedua, kalau kemudian simpel saja kok,
apa sih kegunaan survei untuk membaca persepsi publik. Persepsi publik ada yang namanya Anies, nomor pertama. Ada yang namanya Ahok, ada yang namanya Ridwan Kamil di posisi ketiga. Kalau kemudian di antara 3 nama itu terjegal oleh sebuah upaya membangun plus-plus tadi, itu sudah negatif sifatnya. Dan itu yang sekarang kita sedang bahas kan. Walaupun sulit untuk diakui karena itu terjadi di panggung belakang. Atas nama parliamentary threshold ada sebuah upaya yang menurut saya ini lebih mengerikan dari sekedar istilah teman-teman pro-aktivis pro-dem terkait oligarki. Bahwa di antara partai-partai yang sudah suaranya mayoritas ini pun ada partai tertentu atau pihak tertentu yang merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan partai yang lain. Dan kemudian di situ mungkin terjadi barter politik. Apa sih barter politik yang lebih tinggi dari nilai pilkada itu? Simple. Porsi kue kekuasaan bernama kabinet. Jadi dibundling. Jadi semacam dibundling atau bisa juga berupa ancaman. Itu yang sulit untuk dibuktikan, tapi saya pikir dalam perbincangan kan itu yang sering jadi perbincangan. Simpel saja kok, kalau bicara Golkar misalnya satu persatu. Apakah masuk akal dalam logika elektoral yang Jawa Barat nilai lebih besar, Ridwan Kamil pasti menang, lalu kemudian harus berpindah ke Jakarta, nilai elektoral lebih kecil. Lalu kemudian di sisi lain harus mendukung Deddy Mulyadi, yang tanda kutip pernah ada dalam Golkar dan saya nggak tahu terus hengkang ke Gerindra. Betul atau tidak. Itu aneh dalam sebuah logika partaian. PKS kalau tidak mendukung Anies, apakah masuk akal dalam sejarah Pilpres mendukung Anies, dan ketika dibedah di survei yang paling mendapatkan keuntungan elektoral itu PKS dari Anies Baswedan. Nasdem, saya tahu sekali Bang Surya Paloh kemudian harus berkorban seperti apa dalam proses beraninya mendukung Anies, dan kemarin sudah menyatakan mendukung. Kalau tiba-tiba tidak mendukung, artinya kan ada sesuatu juga. Nah itu yang menurut saya tidak pernah bisa kita buktikan, tapi menurut saya secara logika awam terlihat kok bahwa ada upaya secara top down yang kemudian ingin mengebiri suara dari konstituen, bahkan sekarang bukan konstituen saja. Suara ketum parpol yang biasanya harganya sangat mahal, sepertinya sekarang takut oleh kekuatannya yang lebih besar. Seperti apa kekuatan yang lebih besar, nanti Adian aja yang jawab. Bang Adian, bahwa pembentukan Kim Plus ini, Kim Plus Plus kalau menurut Mas Toto ini berpotensi itu tadi menjegal calon-calon potensial yang tingginya di survei, bukan hanya Mas Anies Baswedan tapi Pak Basuki Cahayapurnama, karena peluang PD Perjuangan untuk bisa memajukan calon itu menjadi tidak ada. Alias nanti RK melawannya kota kosong. PD Perjuangan bagaimana melihatnya? PKS pernah dukung Anies, terus pindah. Mungkin nggak balik lagi, ya mungkin. Politik itu kan seni, bagaimana mengelola kemungkinan. Kemungkinan itu berakhirnya kapan? Tanggal 27. Jadi sekarang ini sudah terlalu cepat, 21 hari kita membahas seolah-olah kemungkinan sudah tertutup. Itu loh. Lalu bagaimana dengan PD Perjuangan? Kita biasa-biasa aja. Kalau kita lihat misalnya tadi survei tadi, kalau kemudian cuma satu orang yang maju, lalu kemudian suaranya diboikot oleh 78% pemilih Anies dan pemilih Ahok, bagaimana? Itu kan mencederai demokrasi. Peluang itu bisa nggak? Bisa saja. Kalau kemudian Ahoknya, Aniesnya dan lain-lain berkumpul dan meminta dengan segala hormat agar pemilih saya, pendukung saya tidak datang ke TPS, selesai. Nah, itu rusak pemilunya, rusak partainya, rusak banyak sekali. Nah, kita mau jaga nggak bahwa kemudian pemilu yang kita perjuangkan sejak zaman reformasi ini menjadi lebih baik? Kalau menjadi lebih baik ya indikasi-indikasi yang seperti diduga oleh Toto ada ancaman dan sebagainya dihilangkanlah. Saya partai politik, saya dari partai politik, dari partai politik, dari partai politik. Kita bisa nggak bernegosiasi? Bisa. Kita bisa nggak berunding? Bisa. Yang tidak bisa kalau kita diancam. Yang tidak bisa kalau kita diintimidasi. Oke? Saya pernah ngobrol dan mendapat teman-teman dari beberapa partai yang lain. Benar nggak sih ada ancaman dan sebagainya? Kalau betul ada ancaman, kira-kira kapan ancaman itu akan berhenti? Ancaman itu hanya akan bisa berhenti ketika semua yang diancam katakan stop. Cukup, kami lelah diancam, kami lelah diintimidasi, dan kami mau membangun bangsa ini, membangun demokrasi tanpa ada ancaman. Masalahnya berani nggak para elit itu harus mengatakan berani, gitu? Karena mereka akan menjadi tokoh-tokoh bangsa yang berani mengatakan ancaman stop hari ini. Dan itu pasti akan muncul, pasti akan muncul. Di mana-mana ancaman selalu akan melahirkan pembangkangan.
Jadi Anda melihat bahwa pembentukan Kim Plus ini munculnya dari ancaman-ancaman itu? Bukan saya bilang, kata Toto tadi ada indikasi ancaman. Ya, yang Anda kutip. Ya saya kutip Toto. Iya. Nah kalau ada ancaman itu akan membunuh demokrasi. Iya. Kapan ancaman itu akan berhenti? Ketika semua yang diancam bersama-sama bersepakat mengatakan cukup. Cukup sudah mengancam di Republik ini, cukup sudah intimidasi, cukup sudah saling menyandera. Kami partai politik siap bernegosiasi tapi tanpa ada ancaman. Oke, tapi apakah kemudian PDI Perjuangan melihat bahwa potensi peluang kotak kosong ini memang sengaja dibentuk begitu ya? Sengaja dihadirkan melalui pembentukan Kim Plus ini? Ya kalau analisa Toto tadi memang menarik. Ridwan Kamil itu merem di Jabar menang. Sementara di sini itu survei tadi cuma 8,5%. Ya. Anies 40 sekian, Ahok 20 sekian. 30,2. Gitu. 30,2. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah, bagaimana supaya Ridwan Kamil menang dengan komposisi survei seperti itu? Ya kotak kosong. Jadi dua kompetitor yang kuat harus dihilangkan. Iya. Tapi gini, maksudnya apa? Apakah rakyat bisa berterima? Saya berpikir akan terjadi pembangkangan luar biasa kalau kemudian semua orang bilang kami tidak akan datang ke TPS. Itu dahsyat betul. Mungkin terjadi, mungkin. Ini Jakarta. Baik, Bang Maman silakan ditanggapi bahwa pembentukan koalisi plus-plus ini adalah bagian dari itu tadi membentuk kotak kosong di Pilkada Jakarta. Jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan. Saya kasih kesempatan ke Bang Maman. Tadi sebelum break saya sudah tanya untuk merespon yang disampaikan oleh Mas Toto dan juga Bang Adian bahwa pembentukan Kim Plus ini adalah bagian dari maksiat ya untuk menjegal orang-orang tertentu ataupun dua tokoh yang namanya lebih tinggi dibandingin kader Anda, Ridwan Kamil, dan itu berpotensi menciptakan kotak kosong. Bagaimana? Pertama saya bilang kita hari ini belum bisa berasumsi atau belum bisa mengambil kesimpulan apakah Pilkada DKI ini akan kotak kosong atau tidak akan kotak kosong. Tapi arah kecenderungannya kan ke situ. Saya pikir arah orientasi pertarungan pilkada di semua daerah di seluruh Indonesia, itu dulu ya, saya mau biar kita sama-sama punya satu kesepemahaman, pasti menginginkan dukungan sebesar-besarnya dari semua partai. Itu sudah menjadi hitoh siapapun dia yang ingin maju dalam kontestasi politik di pilkada, yang pertama. Lalu yang kedua, kita kan belajar, ini juga keputusan Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil masuk ke DKI Jakarta juga sudah kita diskusikan juga dengan Mas Ridwan Kamil. Kebetulan ada bahasa yang menarik dari seorang Ridwan Kamil. Dua hal sebetulnya. Yang pertama, dia punya tipologi seseorang ingin mencoba tantangan. Ingin sebuah tantangan bahwa memang dari segi elektabilitas di Jawa Barat lebih besar daripada DKI, namun ada sebuah challenging yang dilihat oleh seorang Ridwan Kamil berdasarkan jam terbang pengalaman beliau di Jawa Barat. Lalu yang kedua, kita harus lihat loh, dan saya yakin kita semua menjadi saksi dalam kontestasi politik. Dulu Pak Jokowi maju pertama kali di DKI Jakarta melawan hegemoni yang cukup besar elektabilitas Pak Fauji Bowo, ternyata berhasil. Nah artinya maksud saya sejarah-sejarah ini pun kan tidak bisa kita kesampingkan, lalu tidak bisa juga kita benturkan seakan-akan akhirnya ada tangan kekuasaan dan lain sebagainya. Bahwa boleh ada pandangan seperti itu, saya pikir sah-sah saja dalam era demokrasi ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa harus dilihat dalam beberapa kali track record pertarungan pilgub di DKI Jakarta, bahwa kandidat-kandidat yang elektabilitasnya cukup tinggi itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan hasilnya. Gitu. Jadi ini juga salah satu alasan yang coba kita dorong. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan tadi adalah dalam merespon ini realitas politik biasa yang dimana setiap partai pasti menginginkan melakukan lobby-lobby dukungan kepada semua partai. Kan lobby-lobbynya sudah persyaratannya sudah cukup di Kim. Kenapa harus nambah lagi di Kim plus untuk menawari partai lain? Kan udah cukup. Pertanyaannya begini Mbak. Kenapa nggak pede aja gitu loh untuk bertanding dengan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Anies Baswedan? Pertanyaannya begini, misalnya elektabilitas kita sudah 50% plus 1.
ngapain juga kita deketin masyarakat. Jadi ini maksud saya gini, ini adalah hitoh yang natural alami, yang setiap partai pasti selalu akan melakukan upaya dukungan dari semua pihak, baik itu partai, masyarakat, tokoh-tokoh agama. Jadi sebanyak-banyaknya ya, iya, dirangkul ya. Sah-sah saja. Meskipun itu kemudian menciptakan kegagalan demokrasi karena melawan kotak kosong dong. Nah, oke. Kan Ini memborong menarik semua tadi. tiket, memborong Menarik, semua saya persyaratan. merespon juga yang dikatakan oleh Mas Soto, kegagalan demokrasi apabila melawan kotak kosong. Loh, toh juga ini akan dites juga nanti di publik. Kan tidak serta-merta. Ini saya mau bilang dulu, ini kalau kotak kosong, ini baru asumsi ya. Kan kita nggak tahu juga, kita belum tahu PKS, kita belum tahu Nasdem. Jadi gini, toh juga kalau, ini saya ulangi kembali lagi ya, kalau melawan kotak kosong, toh juga nanti kandidatnya akan dilempar ke publik dan secara aturan harus 50% plus 1 kan. Baru dia nyatakan bisa terpilih gitu. Jadi kembali lagi di era demokrasi sekarang ini, mau kotak kosong atau tidak kotak kosong, publik yang menentukan. Oke, silakan Bang Adian, bahwa ya belum tentu kotak kosong, melawannya kotak kosong, tapi ya wajar aja kalau partai politik mengambil kekuatan sebanyak-banyaknya gitu. Toh nanti diserahkan lagi ke rakyat yang memilih. Kita mau nganalisa dari cara pandang mana nih? Kalau dari cara pandang kemungkinan, kalau kemudian Ridwan Kamil menang di Jakarta, bisa nggak kecegah loh 2029 jadi calon presiden. Itu harus dihitung juga. Kenapa begitu? Dia pernah gubernur Jawa Barat, lalu gubernur Jakarta. 2 wilayah besar dan luar biasa. Nah itu harus dihitung. Sanggup nggak kemudian misalnya partai-partai lain sudah berorientasi 2009 mencegah Ridwan Kamil kalau kemudian dia maju gubernur Jakarta. Nah maksud saya, tindakan kita hari ini tidak cuma berhenti hari ini. Dia bisa berdampak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Nah itu juga harus dihitung dong. Bagi saya kotak kosong tidak kotak kosong nggak penting-penting amat kok. Kenapa? Karena dulu pernah ada satu peristiwa ketika tahun 97 Ibu Megawati Soekarno Putri katakan saya tidak gunakan hak pilih saya di pemilu tahun sekarang. Kalau kemudian nanti berikutnya seluruh rakyat Jakarta didukung dipandu oleh pemimpin-pemimpin yang mereka inginkan maju dalam kompetisi ini, lalu mengatakan tidak menggunakan hak pilihnya, terdelegitimasi ini pemilu. Betul, secara konstitusi memang diatur 50+1 atau ditunda, ketika tidak tercapai bisa ditunda 1 tahun kemudian, atau kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi mau apapun terdelegitimasi, dampaknya bagaimana? Ekonomi hancur. Negara-negara investor akan berpikir untuk investasi panjang sekali. Itu pernah terjadi 97 seperti itu. Kita mau ulang. Oke. Mas Toto, apa yang dikatakan oleh Bang Adian, peluang itu tadi makanya saya juga kaget tuh. Dari tadi Anda udah ketawa nih, Ridwan Kamil bisa maju, sementara Ketua Umum Partai Golkar aja gak dapat tiket cawapres loh kemarin. Ini gimana nih? Iya, gimana Mas Toto, jangan ketawa. Ya lagi-lagi ini kan dimulai begini. Ada yang mencoba mengkaitkan bahwa pilkada ini bisa dijadikan alat bargaining untuk sesuatu yang secara konkret bisa dibarter. Yang paling diminati oleh partai-partai, apa sih? Kursi menteri. Dan ini memang pertama kalinya kita lihat terlalu lamanya jeda waktu antara Pilpres, lalu kemudian dengan 20 Oktober, bersamaan pula 1 tahun dengan pilkada. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Banten, apa yang terjadi di Jawa Barat, apa yang terjadi di DKI, kan polanya sama. Ada sebuah pola, Kim mengatasnamakan koalisi solid, ingin bersatu, ternyata tidak solid. Banten terjadi seperti itu, sempat ada perdebatan DKI dan Jabar. Lalu kalau kita lihat ada pola yang sama juga, yang menang Gerindra, kira-kira gitu loh. Oh iya, rata-rata ya? Kira-kira seperti itu, gitu ya? dalam konteks elektoral. Itu kan lagi-lagi ini praduga ya, itu kan masuk dalam analisis yang saya sebutkan tadi, sebuah hipotesa bahwa ada partai yang punya kekuasaan lebih dalam Kim ini. Karena kadernya adalah, ketua umumnya adalah presiden terpilih, punya prerogatif bagi-bagi kursi menteri. Dan ketika berbicara kursi menteri, pilihannya bisa 2. 1, mengancam dengan mengurangi jatah kursi, atau memberikan reward. Kalau Anda ngalah, saya berikan lebih, entah wamen atau menteri. Ini analisis dan hipotesa gitu ya. Dan ini kan dan ini kan juga nyambung ya dengan sikap dari Bang Surya Paloh, menyatakan akan masuk ke dalam Prabowo Gibran.
pernyataan dari PKS yang menurut saya mulai bercabang, pernyataan dari PKB, Gus Jazilul juga menurut saya mulai bercabang. Dalam konteks itu ya, itu yang kita lihat sekarang bahwa kemudian pilkada akan kehilangan rohnya. Jadi ini saya bukan tentang melawan kotak kosong yang saya permasalahkan. Saya kasihan kepada partai-partai yang kemudian kedaulatannya itu diambil oleh partai lain hanya karena kepentingan untuk pembagian kue kekuasaan di Oktober. Dan itu yang saya tangkap pula dalam isi hatinya Gus Coy. Berharap bahwa elitnya tidak kemudian terganggu oleh urusan seperti itu. Nah, soal tukar guling negosiasi tadi saya akan putarkan ya pernyataan Presiden PKS berikut ini yang mungkin juga suara hatinya teman-teman di PKS. Kita dengarkan sama-sama. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Oke, itu pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku secara terbuka loh. Ada Pak Supmi Dasko loh, Ketua Harian Partai Gerindra. Jadi apakah kemudian menawari PKS mencabut dukungan dari Anies dan menawari PKS menjadi cawagupnya Ridwan Kamil itu bagian dari tukar guling negosiasi supaya PKS bisa mulus nih masuk ke koalisi Kim Plus dan dapat kursi di kabinet? Saya kira PKS sejak awal ya di Jakarta ini yang paling awal justru ya mendeklarasikan dan firm untuk bisa mendapatkan pasangan ya Anies Sohibul Iman ini kita pertama kali. Jadi tidak ada dalam arti kita ada keterkaitan kita mau masuk kabinet atau tidak. Tapi itu tadi pernyataannya? Nah, kalau dilihat secara utuh, apa serius? Kalau dilihat secara utuh kan kita lihat tahu konteksnya. Oke, itu bercanda berarti, nggak serius PKS berarti ya? Ya, ini adalah sebuah komunikasi politik. Oke, berarti memang kalau di NU itu, di PKB itu ada jenaka komunikasi politik mencairkan suasana. Oke, berarti. Tapi prinsipnya begini, PKS terkait kabinet itu tadi udah clear ya. Kita siap di dalam, kita siap juga di luar. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait DKI ini PKS juga udah clear juga kita mengusung Anies Sohibul Iman pasangan aman dan kita juga sudah tawarkan sampaikan ke Mas Anies dan juga kepada Nasdem. Sekarang ini bolanya ada di Mas Anies dan di Nasdem. Iya. Kita kan sudah kasih term tenggat waktu dari 25 Juni sampai 4 Agustus. Monggo silakan apa? Extendnya sampai kapan? Nah, kita lihat dinamikanya. Nah, ini ibarat main bola ini extra time. Kalau namanya extra time juga nggak akan lama-lama karena tanggal 27 Agustus sudah harus pendaftaran dan jadi kita juga tidak ingin terlalu mepet ada sudden death nanti tidak melakukan manuver-manuver untuk membuat keputusan yang terbaik buat rakyat Jakarta tidak bisa dilakukan. Jadi kalau itulah kenapa kita sangat ingin bagaimana tadi bagus Bang Adian bilang bagaimana kemudian kita menawarkan yang terbaik dengan ada banyak poros ya. Gus Coy tadi juga sama gitu. Saya pikir pilihan-pilihan itu semakin banyak pilihan semakin bagus juga. Dan PKS sejak dari awal kita kalau tadi kan masalah kedaulatan kata Mas Toto, kita sudah sampaikan itu. Ada sesuatu yang bersifat idealita. Ada sifatnya realita. Nah, kita bicara tentang realitas tadi, kan itu ada faktor-faktor eksternal yang kemungkinan akan membentuk itu. Apa tuh faktor eksternalnya? Nah, tadi seperti sekarang ini nih. Misalnya kita sudah mengusung Anies Sohibul Iman. Sebagai partai pemenang kita mengalah nih, ngambil wagub nih. Partai pemenang kita mengalah mengambil wagub. 18 kursi kita berikan. Ya kan Mas Anies representasinya juga ke PKS. Enggak dong, Mas Anies itu kan bukan ada afiliasi partai politik. Beliau ada independen. Tapi image-nya kan PKS sekali. Enggak juga. Kalau kita lihat yang mendapatkan kotel efek terbesar malah justru Nasdem kemarin. Kan naikkan 10 kursi, 11 kursi kemarin kan. Kita cuma naik 3 kursi. Naik loh di Jakarta loh, pemenang loh. 2 kursi. 2 kursi naik 2 kursi. Tapi kan secara nasional kita naiknya lebih rendah daripada Nasdem. Jadi begini, kalau kita melihat alhamdulillah kita syukur ya. Tapi kita ingin sampaikan bahwa PKS sejak dari awal menyerap aspirasi konstituennya dan sudah memberikan karpet merah kepada pasangan Anies Sohibul Iman dan kita sudah komunikasikan sama pihak. Jadi kalau misalnya pasangan ini nggak terbentuk, Nasdem dan Anies nggak kunjung
menerima Sohibul Iman Kami sebagai yakin, cagupnya? kami masih yakin dan berhusnuzon kepada teman-teman di Nasdem dan Mas Anies juga bisa menggenapi itu. Oke. Tinggal 4 kursi saja. Ya. Nah, kami tunggu kalau mamanya Nasdem Tapi besok, alternatifnya apa Nasdem skenarionya besok, PKS? Bentar dulu, kalau Nasdem besok sudah mengeluarkan SK bahwasanya Anies Sohibul Iman, kita terus bisa daftar KPU. Begitu. Ya, masalahnya resiko, masalah skenario lainnya kalau misalnya ternyata Nasdem Nah, ini dulu dong, ini dulu dipastikan dulu dong. tetap setia. Ini plan A ini kita Plan harus A. sampaikan Tapi gitu plan B ya. juga siap ke Kimples dong. Ya tentu karena ini adalah sebuah realitas ya. Kita harus melihat jangan sampai partai pemenang tidak bisa berlayar. Karena begini, partai pemenang kita ingin juga kader terbaik kita melaju di kontestasi pilkada. Tidak lucu dong. Partai pemenang kadernya tidak bisa kontestasi di pilkada. Dan itu hal yang sangat wajar. Tapi kan bisa juga berlayar bersama Kimples. Jadi cagup. Sebenarnya logikanya aja menurut saya jadi bingung ya misalnya. Ketika Anies suaranya lebih survei lebih tinggi, punya sentimen historis lebih baik dengan PKS dibanding Ridwan Kamil nih kalau bicara masuk Kimples kan sudah diputuskan. Katakanlah prasyaratnya harus Sohibul Iman kader PKS. Pertanyaan saya, kalau pengen masuk Kimples, nggak punya sentimen historis nih, dengan RK dalam konteks Pilpres kemarin, dengan Kimples juga berbeda posisi. PKS punya prasyarat yang sama nggak? Wakilnya harus PKS. Nah, itu gimana? Logika aja gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Artinya, kalau kemudian memilih yang lebih tidak punya sentimen historis dan lebih mengalah, kan ada kompensasi politik lain. Betul. Itu yang saya sebut. Sehingga tidak salah kalau dalam silogisme, ada yang namanya jabatan yang mungkin lebih menarik dibanding wakil gubernur. Apa? Ya namanya menteri. Sampai detik ini keputusan PKS adalah diputuskan bahwa kader PKS maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Keputusannya tidak berubah. Dan saat ini idealita dan realitas politiknya adalah pasangan Anies Sohibul Iman. Nah, itu dan extra time. Idealitanya. Dan ini yang sedang kita kelola kan. Tentu bola tadi yang sampaikan Mas Anies dan Partai Nasdem kita tunggu untuk berlayar bersama di situ. Ya, saya mau putarkan kayaknya saya akan bacakan ini pernyataan dari salah satu elit Partai Nasdem yang mungkin tadi didoakan sama Gus Coy. Ya. Ini dari Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, Senin 29 Juli. Kunciannya itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi you jangan kecele. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu Anies nggak didaftarin. Nah, Gus Coy ini maksudnya, ini pernyataannya masih ada lagi nih. Karena politik itu sangat dinamis, lu boleh megang rekomendasi Mas Anies, tahu-tahu rekomendasinya dibatalin, who knows. Nah, itu maksudnya tadi itu ditujukan ke elit-elit ini. Pernyataannya Gus Coy. Tanya sama Saroni. Loh gimana ini sama-sama elit loh di DPP. Ini apakah ini tanda-tanda bahwa Nasdem mulai berubah arah, mulai mau check out dukungannya dari Anies dan beralih ke Kim? Teman-teman PKS mulai malam ini harus banyak sholat hajat. Supaya semua partai ini konsisten. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, saya merespon Bung Maman. Betul, partai memang harus atau punya hitoh atau garis ya, atau kehidupan mereka begitu, ingin memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Tapi begini, Bung Maman, elit partai atau pemimpin partai itu kita harapkan kan bukan hanya segala sesuatu dipandang dari kepentingan dia, dari persepsi dia. Tapi juga kepentingan yang lebih luas, terutama adalah kepentingan rakyat. Rakyat ini sebetulnya, keinginan kami menggondol semua partai, mengusung semua partai. Tapi sebetulnya ini bagus enggak untuk rakyat. Jadi di jiwanya ini harus ada unsur edukasi. Di jiwanya itu harus ada merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan para elit. Di sini ini harus ada. Anda melihat ini nggak ada di Kim? Kalau mau menggerpol semuanya, ini kan menafikan, mengabaikan. Memang ini juga bagian demokrasi, tapi demokrasi yang bernilai, demokrasi yang memberi bobot kepada kepentingan rakyat, atau demokrasi memberi bobot pada kepentingan elit. Gitu. Ini saya kira di sini mengandung unsur edukasi, di sini ada unsur etika, di sini ada unsur moral, di sini ada unsur aspirasi yang paling dalam, karena rakyat itu kan memang lemah. Ya?
lemah. Nah, kalau bukan kita yang ngangkat, padahal partai politik itu kan salah satu fungsinya mengagregasi kepentingan rakyat. Kepentingan yang paling bawah, dasar yang tidak bisa disuarakan rakyat karena mereka memang tidak berdaya, itu adalah hati nurani dalam konteks memilih pemimpin. Ini saya kira. Jadi ini bukan hanya untuk Kang Maman, Bung Maman, tapi untuk seluruh pemimpin deh. Kita waktunya sekarang saya kira kok kehidupan politik kayak begini. Maksudnya gimana? Saya melihat Nana, walaupun ditujukan pada Bung Maman, tapi matanya Gus Coy tadi ke kamera. Saya lebih melihat ini juga mungkin buat Sahroni. Oh, buat elit. Elit Partai Nasdem. Ya mungkin ya, karena kan tadi istilahnya untuk semua. Refleksi semua. Untuk semuanya, untuk semua. Ya. Tapi tadi yang dibilang naik kursi emang 10 Bang? Kursi naik 10 nasional ya. Nasdem iya dari 59 menjadi 69. Itu diduga koktail efeknya Anies naik juga. Jadi setelah naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktail efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Tapi Bang Adian sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik? Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh, kalau Bang Oma bilang teganya. Boleh saya tambahkan? Ya, udah belum? Udah. Kayaknya ini banget nih, sayang banget nih ya Bang Adian nih. Kalau saya tidak pada konteks menjawab, tapi menambahkan. Secara prinsip kita setuju bahwa orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam hal ini kita orang-orang insan partai itu harus mengedepankan kepentingan publik. Itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa kepentingan kami di KIM hari ini adalah 5 tahun ke depan program-program pemerintah pusat itu bisa terbangun linearitas dengan pemerintahan provinsi. Nah, kita melihat belajar dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi bahwa momentum-momentum pilkada seperti ini perlu dilakukan kesepemahaman di antara elit-elit partai. Maka dari itu semangat linearitas agar distribusi program dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi ini bisa berjalan secara optimal. Kita melihat momentum pilkada ini. Nah, artinya apa? Orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam konteks membangun komunikasi politik dengan semua partai itu dalam rangka untuk mensinergiskan nanti kepentingan 5 tahun ke depan antara program pemerintah pusat dengan provinsi. Jadi saya pikir apa yang dilakukan kita hari ini bagian dari sebuah proses komunikasi politik untuk berkiblat pada kepentingan linearitas program ke depan. Jadi linearitas ataupun sinergitas itu kita melihat ya. Ini salah satu. Saya tambahkan lagi. Kita belajar ya Mbak dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, banyak sekali proyek-proyek strategis nasional, program-program yang memang sudah dibuat platform kita di pusat, sering sekali sulit dieksekusi dikarenakan beberapa hal ataupun situasi gitu ya. Ya bahwa mungkin ada yang tidak setuju dengan mekanisme, pola ataupun tren politik yang kita gagas ini, wajar-wajar saja. Dan saya pikir kembali lagi pada akhirnya nanti mau 2 pasang kah, 3 pasang atau 1 pasang lawan kotak kosong, ada penilai terakhir, yaitu rakyat. Itulah the real demokrasi yang sejatinya. Silakan Gus Coy, habis itu Mas Soto, ntar saya ke Bang Adian. Ya, jadi konsep linearitas dalam konteks sosialisasi atau menyukseskan program nasional ke bawah, itu saya kira bukan alasan yang karena pemerintahan daerah itu kan bagian dari pemerintahan pusat. Jadi itu saya kira otomatis. Itu otomatis dan itu kan memang ada undang-undangnya, jadi otomatis. Selama memang kegiatan pusat, program pusat itu memang baik. Dan selebihnya kan juga sudah ada komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Sebelumnya kami punya program begini dan seterusnya. Saya kira itu bukan sesuatu. Yang kedua, sistem kita memang memperbolehkan seperti ini. Tidak ada penyeragaman ya. Pemerintah pusat begini, pemerintah daerah harus sama. Enggak juga. Nah, oleh karena itu, ya udah. Baik. Silakan Mas Toto, nanti baru ke Bang Adian. Saya tambahkan juga, real. Yang paling ditakuti oleh kepala daerah itu
siapa sih simpel? Presiden terpilih, Mendagri dan Menteri Keuangan. Mereka nggak bisa kerja kalau dana alokasi khususnya nggak keluar, dana alokasi umumnya nggak keluar. Jadi kalau tadi Kang Maman sebutkan dalam konteks untuk memastikan program dari pemerintah pusat berjalan, selama ini mau dari zaman SBY, mau dari zaman Jokowi, PKS tetap manut sama yang namanya Mendagri, manut sama yang namanya Presiden, takut sama yang namanya Menteri Keuangan. Jadi kalau itu yang digunakan dalam logika pilkada, ya akhirnya yang terjadi adalah logika oligarki tadi. Bahwa pencalonan oleh kekuatan mayoritas dari presiden terpilih itu harus menang semuanya. Kan itu yang sekarang sedang terjadi. Ada upaya dari calon yang tadi sudah dimajukan, surveinya tinggi pula, dugaannya akan dijegal. Dan itu yang sekarang sedang kita bahas. Kalau itu terjadi ini bukan tentang Jakarta saja. Dan itu berhasil, itu dengan mudahnya akan bisa diduplikasi. Saya sepakat dengan Adian, kalau ketakutan itu terjadi, daerah-daerah lain mungkin kita sedang melihat ada sebuah operasi bahwa akan terjadi pola yang sama. Bisa dengan sistem menakut-nakuti, mengurangi jumlah kursi menteri, atau memberikan reward. Jangan kaget loh kalau kemudian ada cagup kuat yang tiba-tiba nanti jadi menteri nggak jadi nyagup. Dan itu juga tidak baik buat demokrasi. Bang Adian, tadi Bang Maman menyampaikan bahwa itu berkaca pada 10 tahun pemerintahnya Pak Jokowi. Bahwa banyak proyek strategis nasional yang tidak bisa berjalan karena ada perbedaan antara pemerintah daerah, terutama tingkat pemerintah provinsi atau gubernur dengan pemerintah pusat. Jadi harus ada sinergi nih, harus sama nih. Antara pusat sama daerah. Maman itu tidak memonopoli kebenaran. Dia menguasai tentang undang-undang terkait pertambangan. Tapi belum tentu dia menguasai undang-undang terkait PSN. Dalam PSN itu bahkan tekanan pemerintahan pusat itu sangat kuat. Kalau tidak menjalankan atau tidak menyetujui PSN itu, bahkan kepala daerahnya bisa dinonaktifkan loh. Dan itu ada undang-undangnya, tapi tidak apa-apa. Kan nggak boleh dong kita minta Maman harus memahami semuanya, nggak boleh. Kita harus pahami bahwa Maman juga manusia, punya kelemahan, bisa lupa, bisa segala macam. Walaupun dia pimpinan komisi saya di Komisi 7. Jadi pernyataan ini jangan mengganggu hubungan kita. Jadi nggak ada hubungannya ya antara sinergi. Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau dia pakai contoh PSN itu tidak ada hubungannya. Dan kita ini kan tahu bagaimana bernegara, bagaimana berbangsa, bahwa ketika memang sudah diputuskan ya sudah. Itu loh, nggak bisa dilihat warna partainya, oh saya partai ini, saya partai ini, nggak bisa. Dan menurut saya jangan kemudian kita mengintervensi dinamika lokal, itu berbahaya. Kenapa? Problem pusat ya problem pusat, problem nasional, tapi kami punya problem sendiri loh. Dengan problem sendiri itu makanya kita pengen membangun kerjasama partai tersendiri dan sebagainya. Nah, seluruh upaya penyeragaman di Republik ini, ancaman di Republik ini, intimidasi di Republik ini, buahnya pasti sama, pembangkangan. Oke. Kita akan tanya nanti dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pemilih muda, apakah kalau misalnya banyak daerah yang berpotensi kota kosong, termasuk Pilkada Jakarta, itu akan berujung pada pembangkangan, kekecewaan mereka. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Brother. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung meminta tanggapan dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Bagaimana tanggapan mereka dengan adanya super koalisi Kim Plus Plus ini yang membuat potensi kota kosong di Pilkada Jakarta semakin terbuka lebar dan menjegal calon-calon potensial seperti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Syawalka dari jurusan Ilmu Politik Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan hal ini saya menanggapi bahwasannya dengan adanya Koalisi Indonesia Maju Plus ini bisa menjadi kegagalan dalam demokrasi yang dimana semua rakyat ini dipaksa untuk memilih satu calon saja. Dengan hal ini dengan memaksa masyarakat satu calon dan memiliki kota kosong, berarti kan hak demokrasi, hak pilih kita cuma ada satu. Dengan hal ini bisa disebut dengan dalam peraturan PKWI nomor 8 2024 yang dimana
itu dalam peraturan pasal 11 bagian kedua itu partai politik itu harus memenuhi 20%. Sedangkan dalam hal ini PKS ini masih kurang dalam kursinya 4 kursi. Dan hal ini untuk melihat dari belakang pemilihan presiden itu Demokrat bisa terjun ke Koalisi Indonesia Maju dan PKB bisa terjun ke perubahan. Ini bisa jadi terjadi gitu kan. Dan sedangkan Nasdem sudah bisa dikatakan mendukung Anies, tapi kita tidak tahu untuk kedepannya. Di dalam presiden saja udah bisa dalam beberapa hari aja udah bisa meloncat dan segitu. Jadi poinnya? Nah, poinnya apakah bisa ditinjau kembali tentang peraturan nomor 8 PKWU nomor 8 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu udah mau pendaftaran nih. Oke, ya. Satu lagi, silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya M. Hadi Askur Baraka, mahasiswa Ilmu Politik, Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang saya tanyakan ialah, di dalam politik itu yang terpenting salah satunya ialah pengambilan keputusan. Tapi yang saya tanyakan ialah pendekatannya. Pendekatannya seperti apa dalam pengambilan keputusan itu? Apakah pendekatannya value, nilai, apakah pragmatis, yang penting menang. Karena kalau misalnya contoh pragmatis, PKS, maaf ya Pak kalau saya salah bisa dirawat, di Sumatera Utara udah resmi mengusung Bobi Nasution gitu. Apakah itu pragmatis atau kan nilai gitu? Dan yang itu yang saya tanyakan kepada bapak-bapak semua di sini gitu. Partai ini mengusung calon tuh pendekatannya apa? Value atau pragmatis? Ya, menarik terima sekali kasih. ini. Bagus ya. Jadi partai-partai ini mengusung calon apa pendekatannya, pragmatis atau value? Silakan Gus Coy dulu dari Nasdem. PKS bisa kehilangan suara Gen Z nih. Oke. Silakan. Ya, saya kira meskipun partai itu memang untuk mencapai kekuasaan, kalau kekuasaan tidak berbasis pada nilai, dia akan hancur. Keras. Kalau tidak hancur, minimal kekuasaannya tidak berkah. Tidak berkah untuk dirinya yang sedang berkuasa, dan dia suatu saat akan mempertanggungjawabkan itu. Nah, oleh karena itu, kita berharap seharusnya semua orang yang ingin kekuasaan berbasis nilai, berbasis moral. Yang kedua, kemudian pakai aturan. Yang berikutnya adalah fair. Dia siap untuk bersaing, fastabiqul khairat, ya. Secara positif, secara sehat, tidak mengintrik, tidak menghibah, ya. Tidak menjegal. Nah itu, sehingga niat baik, nilai segala macam tadi baik, proses baik, kekuasaan yang dicapai baik, ini semuanya menjadi halal. Jadi Nasdem Jangan akan sampai melakukan kekuasaannya menjadi pendekatannya haram. apa? Ya. Pendekatan Jadi, pragmatis atau value? Kita ingin semuanya adalah value. Value, Semuanya dengan harapannya nilai. ya. Ya. Tapi realitanya belum tahu. Terserah. Kita lihat. Oke, itu. Kalau dari PKS itu tadi disentil soal dukungan ke Pilgub Sumut, ke menantunya Pak Jokowi. Jadi pendekatannya PKS apa? Value atau pragmatisme? Memang tadi saya sepakat tuh untuk ditinjau ulang terkait PKPU. Ya. Nomor 8. Tapi pendaftarannya udah tanggal 27, terlambat. Jadi itu sumbernya kan di situ sebenarnya. Kalau semakin rendah thresholdnya gitu, semakin mudah partai politik untuk mengusungkan itu semakin bagus. Sehingga kalau kita bisa merubah itu akan semakin memberikan ruang buat partai politik untuk maju tanpa harus memenuhi 20% tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di PKS sendiri itu ada banyak kriteria, tapi kalau secara garis besar itu ada 2 kriteria utama untuk memutuskan. Pertama adalah dia harus memiliki capacity to govern, kapasitas untuk memimpin, punya rekam jejak, track record kepemimpinan yang baik. Nah itu bisa kita tracing bagaimana rekam jejak dia sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, ini juga penting karena ini kita elektoral, kita ikut kontestasi, maka dia harus memiliki capacity to win, kapasitas menang yang tinggi. Perpaduan antara capacity to govern dengan capacity to win, 2 hal inilah yang kita ramu. Dan kita sedang menghadapi 500 lebih pilkada. Tentu disinilah ada namanya aspirasi dari masing-masing lokal di daerah masing-masing. Nah di Sumut kemarin ya titik temu equilibriumnya di sana. Ya, walaupun kemarin kita sedang mengusahakan ada sebuah pilihan lain, tapi kita melihat dari 2 kriteria ini, capacity to win dan capacity to govern, bobotnya lebih besar ke sini.
Oke, jadi bobotnya lebih tinggi di Pak Mas Bobi gitu ya. betul. Tapi untuk Pilkada Jakarta yang punya Aman. capacity to win dan capacity Aman. to govern? Anies Sohibul Iman. Oh, Anies Sohibul Iman. Iya. Tapi kalau misalnya nggak sama Sohibul Iman, ya Ya, berarti kita nggak lihat. capacity to win sama capacity to govern ya. Nah, kader kita best of the best yang bisa kita tawarkan di situ. Oke. Itu wajar dong. Oke, Ya. silakan Bang Maman. Ya, makasih Dek atas komentarnya. Pertama, saya menghormati dan menghargai aspirasi ataupun kritikan-kritikan dari adik-adik mahasiswa. Namun doktrin kami ini di Partai Golkar karya kekaryaan. Artinya orientasi kita adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi, menjalankan program-program yang kita rasa dan kita yakini itu baik untuk masyarakat Indonesia. Nah, kita menginginkan bahwa proses awal politik di era pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran ini untuk membangun sebuah pondasi rel politik yang komprehensif dari tingkat pusat ke provinsi dan kabupaten. Artinya apa? Momentum pilkada adalah sebagai salah satu instrumen momentum ataupun instrumen politik yang ingin kita gunakan agar ke depan 5 tahun ini terbangun sebuah komunikasi politik yang baik, terbangun sebuah sinergisitas yang baik, yang tentunya momentum ini akan kita manfaatkan dalam rangka tadi. Sekali lagi bagi kami ini adalah sebuah sebuah proses tren politik baru yang sejujurnya kita juga tidak pernah merencanakan ini, tetapi karena memang kita melihat ada ruang untuk melakukan konsolidasi secara optimal berangkat dari pilkada ini, inilah yang sedang kita lakukan. Ijtihad politik ini yang sedang kita jalankan dan mudah-mudahan tidak serta-merta ini bisa menjadi sebuah ukuran bahwa pasti akan berhasil, tetapi setidaknya kalau setidaknya membangun sebuah linearitas ke depan, eksekusi program di era pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan bisa kita manfaatkan, bisa kita jalankan secara baik demi kalian-kalian semua ada di saya. Oke, silakan. Bagaimana pendekatan dari PDI Perjuangan, Bang Adian, pendekatannya melalui value atau pragmatisme? Ya nilai lah, hidup kok tanpa nilai. Nggak boleh, nggak benar itu. Perjuangan kita untuk apa? Untuk menegakkan nilai-nilai. Makanya jangan pernah loyal pada orang, loyal itu pada ide, pada gagasan. Karena orang-orang bisa mati, bisa berganti. Tapi dalam gagasan dan ide-ide kita itu ada nilai yang diyakini akan lebih abadi daripada manusia. Kalau itu clear lah, percaya sama PDI Perjuangan. Kita tidak mudah kasih rekomendasi, tarik lagi, pindah sana, pindah sini, enggak. Silakan Mas Toto. Iya, kalau saya clear ya, saya pengamat yang selalu dianggap tidak objektif dalam situasi strategis. Saya dulu dukung Jokowi karena nilai. Bukan Megawati yang saya dukung saat itu menjadi capres, karena dia representasi mekanisme bottom up, orang biasa. Yang ketika orang itu tidak menggunakan cara yang sama lagi, ya tinggalkan. Karena nilainya yang berbeda. Kenapa saya cenderung terlihat mendukung Ahok 2017? Karena basis meritokrasi, kepuasan publiknya di atas 80%. Sulit saat itu. Dibandingkan kalau kemudian memilih orang didasarkan faktor primordial. Itu nilai saya yang bisa berbeda dan saya bisa berdebat dengan Gus Coy. Dengan Mas Holid misalnya. Dan kalau itu yang terjadi itu kan menarik ya. Nah yang ingin saya katakan adalah kita tidak menafikan bahwa ada hitung-hitungan yang sifatnya lebih pragmatis, taktis dari partai-partai, misalnya merangkul kekuatan sebesar-besarnya, karena kemungkinan menangnya lebih besar, misalnya. Tapi harus diingat ada remnya loh, tolong. Bahasan kita selama setahun terakhir ini kan seakan-akan di luar kritik mengenai oligarki yang selama ini dialamatkan kepada partai-partai, sekarang di atas partai-partai ada lagi kekuatan yang lebih kuat. Entah orang yang ingin memperpanjang periode, ingin 3 periode, atau ketika kemudian tidak bisa melakukan hal tersebut, dia tetap merasa bisa berkuasa. Dan disitulah muncul skenario mantu, anak, dan lain-lain. Di sisi lain, ada juga yang ya cukup cerdas lah untuk kemudian bisa. Yang kedua ada juga yang kemudian di luar dugaan itu, ada yang kemudian berusaha memanfaatkan situasi ketika saya terpilih dalam momen pilkada bersama dengan bagi-bagi kursi menteri, saya bisa barter politik di situ. Dan itulah yang menyebabkan menurut saya kasihan. Golkar, Anda sudah terbukti partai yang lebih besar bahkan dibanding Gerindra, hanya kalah dengan PDI Perjuangan. Jangan takut dengan ancaman apapun. PKS
jangan takut untuk puasa. Udah 10 tahun puasa, suaranya naik 3 kursi kok. Oke, tambah lagi ya. Dulu Gerindra 15 tahun kan berkuasa, PDI Perjuangan berbeda berapa? sikap dengan kekuasaan, kemarin mendukung Anies Baswedan, 30 orang tahun. bilang akan hancur. Terus? Kursinya bertambah 10 kursi. Nasdem juga jangan takut. Kalau itu yang terjadi, mempertahankan kedaulatannya masing-masing, saya pikir partai tidak akan hancur juga, demokrasi akan tetap terjaga. Baik. Saya tidak mau menanggapi pertanyaan kawan kita yang tadi sangat tentang perubahan peraturan. Saya selalu khawatir. Kalau ada peraturan dirubah nanti ada anak lagi yang maju. Oke, iya. Ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Itu tadi perbincangan kita dan diskusi kita selama 1,5 jam ke depan tentang Ridwan Kamil on the way ke Jakarta, potensi Anies Baswedan dijegal ke Pilkada Jakarta. Pendaftarannya masih tanggal 27 Agustus, masih ada sekitar 20 hari lagi ke depan. Melihat lobby-lobby politik yang akan terjadi, apakah betul-betul hanya Ridwan Kamil yang akan melenggang ke Pilkada Jakarta melalui super koalisi Kim plus itu, atau potensi kota kosong betul-betul terjadi, atau mungkin ada perlawanan dari partai-partai yang tidak mau diancam ataupun tidak mau diiming-imingi. Kita akan tunggu nanti konstelasi politiknya seperti apa jelang pendaftaran Pilkada serentak 27 sampai 29 Agustus. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.